welcome back to Isana Risa Channel. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Karena dijamin deh, kalian yang lihat video-video di YouTube channel ini pasti akan semakin produktif dan mendapat inspirasi. Oke, hari ini aku nggak sendiri loh. Aku mengundang seseorang dan orang ini dan video ini akan membahas mengenai tips-tips jitu bagaimana untuk memiliki kehidupan saat teduh yang baik, yang berkualitas, yang lancar, terutama untuk siswa SD mungkin, nggak tahu ya, SMP mungkin, SMA mungkin, ya udah nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan dia. Siapakah dia? Ayo silakan memunculkan dirimu. Halo semua. Yeay, halo. Ya silakan memperkenalkan diri. Ya, halo teman-teman. Nama aku Kori. Biasa dipanggil Kak Kori atau Kori aja gitu. Oke, makasih ya Kori udah mau share sesuatu di YouTube channel ini kayak gitu. Nah, denger-denger Kori ini fokusnya tuh ke siswa atau fokus pelayanan itu ke siswa. Kenapa sih kamu mau untuk fokus ke siswa, mau kasarannya itu memberikan waktumu tuh ke siswa itu kenapa? Kasih cerita dong. Oh ya, oke. Aku pelayanan di siswa, kenapa kok aku bisa senang? Itu karena aku sejak 2007, Kak. 2007 aku pelayanan siswa. Jadi mulai sejak aku SMP kelas 1 ya. Kelas 1 aku mulai pelayanan, mulai di KTB di sana, di PD sekolah. Terus 8, 9 waktu itu, kelas 8, kelas 9 aku masuk ke persekutuan doa sebagai pengurus, terus dilanjutkan SF dan sampai sekarang kayak gitu. Jadi perjalanan pelayanan siswa itu cukup lama, jadi membuatku untuk makin melihat banyak siswa-siswa yang perlu ditolong kayak gitu sih. Menarik nih. Jadi kira-kira tuh sudah berapa lama kamu itu di pelayanan siswa? Aku sejak 2000, kalau ini ya, mesti terlibat di TPS sendiri sejak 2014 sampai 2018. Cuman kalau dari siswa itu sejak 2007 sampai 2012 kayak gitu. Wih, berarti kasaran itu dari 2007 sampai 2020 dong? Iya. Yap. Wow, 13 tahun ya. Itu bukan waktu yang singkat loh. Kok bisa bertahan segini lama nih, rahasianya apa sih? Sebenarnya nggak ada rahasia-rahasia yang detail sih. Cuman ini, aku tuh suka berinteraksi dengan banyak adik-adik siswa. Karena mereka itu senang bercerita, senang berekspresi, senang melakukan sesuatu yang kreatif. Jadi, itu yang membuatku suka, kayak gitu. Jadi, banyak hal yang membuat siswa itu terlihat lebih, menarik, unik, kayak gitu-gitu. Jadi, aku merasa siswa itu perlu banyak yang ditolong, kemudian perlu banyak berkreasi lebih lagi karena banyak siswa itu punya potensi kayak gitu. Potensinya jarang banget orang bisa ngelihat kayak gitu-gitu sih, Kak. Jadi hatiku yang jatuh cinta pada siswa, jadi itu yang membuatku mau bertahan sampai sedemikian rupa kayak gitu sih, Kak. Intinya udah jatuh cinta ya dengan siswa dan melihat bahwa siswa itu unik dan mereka juga kreatif ya. Dan pastinya juga butuh orang kreatif dong ya untuk melayani anak-anak muda yang kreatif, ya kan? Ya, betul. Nah, ngomong-ngomong soal kondisi saat ini nih ya, yang lagi school from home, ya kan? Kita juga work from home, makanya harus direkam seperti ini. Kira-kira menurut Kori, terutama ngomong soal saat teduh bagi siswa. Siswa maksudnya di sini Kori itu SMP, SD, SMA, atau umur berapa? Yang Kori fokus melayani? Fokus pelayanan di siswa di sini mulai sejak SMP sih. SMP kelas 1 sampai SMA. Cuman untuk rentang umurnya dari umur 11 tahun
sampai ya 17-18 tahunan. Oke, jadi cukup jauh ya rentang umurnya ya. 11 tahun Mm-mm. sampai 17 tahun. Kalau Mm-mm. mahasiswa kan dari sekitar 18 sampai 22 Mm-mm. tahun, ya Mm-mm. kan? Yap. Nah, kembali ke yang poin yang aku omongin tadi bahwa menarik nih, ini kan momen-momen di mana school from home, semuanya tuh dari rumah, ya Mm-mm. kan? Dan juga pasti mereka juga sekolahnya online, ya kan? Mm-mm. Kira-kira sejauh ini yang Kori tahu, apa sih kesulitan bagi siswa untuk melakukan saat teduh atau waktu teduh? Kesulitan ya, Kak. Mm-mm. Eh, aku tuh sering dengar kesulitan mereka itu berkaitan dengan waktu. Waktu itu, maksudnya mereka tuh sulit banget bangun tidur tuh pagi. Karena biasanya kan waktu teduh tuh pagi. Mereka tuh lebih suka waktu teduhnya mereka tuh malam hari. Sedangkan kalau malam hari itu nggak efektif, Kak, menurutku. Karena mereka pasti udah capek, udah lelah karena sepanjang hari udah apa ya namanya, beraktivitas, sudah belajar, les dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, seringkali mereka ngomongnya kayak gitu. Ada juga yang beralasan bahwa di rumah nggak efektif Kak untuk apa ya, saat teduh. Jadi kayak misalnya orang tuanya pada ngumpul banyak, kayak rumahnya itu nggak terlalu besar, jadi ruangan-ruangan khusus untuk mereka bisa saat teduh itu sangat terbatas kayak gitu. Ada juga yang bilang kalau nggak punya bahan saat teduh, padahal sebenarnya kalau kita lihat, kita pun sendiri sudah banyak difasilitasi dengan hal-hal yang sifatnya itu online, kayak warung sate kamu udah ada, jadi kayak hal-hal yang sifatnya itu praktis tuh sudah ada sebenarnya, tinggal mereka aja mau apa enggak. Sebenarnya dari hati sih, karena hati itu kalau kita udah merasakan benar-benar apa manfaat saat teduh tuh pasti akan kerasa banget gitu sih. Gitu ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, pertama waktu, ya kan? Yang kedua itu masalah ruangan ya, Mm-mm. masalah tempat. Nggak semua anak itu punya kamar sendiri, ya kan? Betul. Dan yang ketiga tentang pemahaman materi atau aplikasi gitu ya. Yes. Oke, kalau gitu langsung aja ke inti dari video ini. Dari Kori Mm-mm. sendiri, apa sih tips-tips jitu yang bisa memotivasi adik-adik di luar sana untuk bisa Mm-mm. konsisten melakukan saat teduh? Oke, nah sederhananya gini sih Kak. Kalau kita sehari pasti makan kan, kalau nggak makan pasti lapar kayak gitu. Nah, kalau kita nggak makan sehari, pasti tubuh kita tuh ngerasa lapar, ngerasa kayak lemes gitu. Begitu juga dengan kondisi rohani kita. Kalau kita nggak isi dengan apa namanya makanan rohani kita, maka kondisi rohani kita pun juga lemes, bahkan juga kelaparan kayak gitu. Nah, sehari kita punya waktu 24 jam untuk bisa beraktivitas. Tapi untuk ketemu Tuhan seringkali nggak digunakan dengan baik. Maksudnya nggak ada waktu sama sekali. Bahkan teman-teman tuh, aduh Kak, waktuku udah habis buat ini, itu, sampai nggak menyediakan waktu untuk Tuhan. Padahal waktu minimal sebenarnya 15 menit aja untuk ketemu sama Tuhan tuh harusnya bisa kan? Ya, harusnya bisa gitu. Padahal mereka bisa menggunakan waktu, kayak gitu ya, bisa menggunakan waktu, kita semua bisa tahu menggunakan waktu, misalnya buat YouTube-an itu sampai sejam, berjam-jam, kayak gitu kan, atau stalking mantan, stalking bias, kayak gitu-gitu. Itu bisa sampai lama gitu, tapi buat saat teduh, kenapa enggak, gitu kan. Saat teduh itu untuk kamu sendiri, untuk rohani kamu sendiri, gitu. Nah, tipsnya buat kamu yang pengen apa ya, tetap punya waktu kualitas saat teduh ya pertama kamu harus punya waktu di mana paling segar itu kapan kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kamu milih milih apa ya namanya, milih keadaan yang dimana sepanjang hari itu kamu capek kayak gitu. Harusnya pilih waktu yang paling segar, paling efektif, kamu bisa saat teduh kayak gitu. Itu untuk menolong kamu supaya bisa berkonsentrasi dengan baik, ketemu sama Tuhan. Baru nanti kamu bisa langsung masuk ke saat teduh ya, muji Tuhan dulu, doa dulu, baru kemudian merenungkan firman Tuhan. Dan poin penting sebenarnya saat teduh itu harus mencatat sih.
Karena sejak dulu waktu aku KTB, kakak KTB tuh bilang sama aku kalau saat teduh tuh mesti harus dicatat. Karena kenapa kalau nggak dicatat itu buang-buang ide kayak gitu, buang-buang ide, buang-buang tenaga untuk berpikir, tapi nggak bisa direkap dengan baik kayak gitu. Jadi mencatat itu mengontrol kita sebagaimana kita berjalan di dalam kehidupan, itu maksudnya pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita tuh seperti apa kayak gitu. Nah, kayak gimana sih catatannya mestinya? Nah, catatannya sederhana sih, sederhana banget. Ya kayak misalnya nulis tanggal, bulan, tahun, kemudian perikop yang mesti kalian renungkan, kemudian baru kalian tuliskan apa yang aku baca, apa yang aku pelajari, dan apa yang akan aku lakukan. Udah itu doang, 3 doang itu. Nanti baru setelah kamu baca, kamu pelajari, dan apa yang kamu lakukan ini mesti dikomitmenkan hari itu untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi, kamu bisa juga comparing, maksudnya membandingkan hasil perenunganmu dengan bahasa lain, kayak gitu. Supaya memperkaya kamu di dalam pengetahuan ataupun membentuk dirimu sendiri sebagai siswa yang mau saat teduh kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk komitmennya itu tiap harinya itu dilaksanakan. Kalau hari ini saat teduhmu untuk belajar mengampuni, kamu harus belajar mengampuni hari itu kayak gitu. Itu sih Kak, saranku untuk tips-tips sederhana berkaitan dengan saat teduh kayak gitu. Kalau misalnya ini juga di mahasiswa sih beberapa kali ya ada yang ngomong iya tahu pentingnya saat teduh, tapi saya tidak paham Kak dengan makna dari ayat itu misalnya. Nah kalau kayak gitu gimana Kak Kori? Oke, kalau nggak paham berkaitan dengan ayat misalnya perikop yang digunakan kayak gitu ya, teman-teman bisa ini sih, cari di kamus Alkitab atau cari di terjemahan-terjemahan yang lainnya kayak gitu. Jadi kayak itu menolong sih memperkaya. Jadi biasanya di PA-PA tuh kan ada kayak pakai ESV atau terjemahan yang lainnya. Itu bisa menolong. Atau kalau nggak paham banget gitu ya dengan itu semua, bisa langsung ini sih kayak konsultasi sama kakak KTB-nya atau kakak pendampingnya lah, istilahnya kayak gitu. Nah, itu bisa menolong. Tapi kalau memang nggak ada waktu untuk kakak KTB dan nggak ada waktu untuk yang lainnya, kayak gitu, mungkin bisa ini ya, dicoba sekali lagi untuk membaca kembali perikopnya dengan dengan diri kita yang benar-benar di hadapan Tuhan tuh maksudnya fokus kita, hati kita udah benar di hadapan Tuhan. Karena kadang terkadang gitu ya, terkadang kita tuh nggak paham dengan apa perikop yang kita baca karena kita sebenarnya hati dan pikiran kita tuh nggak berada di satu titik itu, maksudnya di mana-mana gitu kan. Jadi mesti hatinya beres dulu. Pertama hatinya beres dulu supaya bisa ngerti perikop itu. Maksudnya apa yang ada di dalam Alkitab tuh mungkin kita nggak bisa pahami 100% sempurna, tapi Tuhan itu akan memampukan kita sebenarnya untuk mengerti. Karena Alkitab itu baik buat kita untuk bisa kita pelajari, kayak gitu sih Kak, menurutku. Iya, bener ya. Jadi kadang itu kayak satu bagian Alkitab itu satu kali baca tuh, aduh kok kayaknya nggak paham ya. Apa ya ini? Mungkin karena pikiran kita tuh masih mikir, aduh tugas belum, terus ini belum, itu belum, apa belum gitu. Jadi memang mesti dibaca berkali-kali ya satu bagian itu. Oke, ini terakhir banget. Pesan dari Kori untuk adik-adik di sana yang menonton video ini apa nih? Kira-kira untuk menguatkan, memotivasi, mendorong untuk tidak patah semangat dalam melakukan saat teduh pada saat-saat ini, sekarang ini. Oke, pesan ya. Jadi ini kesempatan kamu buat memiliki waktu bersama-sama dengan Tuhan. Karena waktu-waktu yang kayak gini-gini nih, apalagi kalian semua kan sekolah di rumah kayak gitu, waktunya banyak di rumah, jadi aktivitas semuanya itu di rumah. Jangan sampai jadi kaum rebahan doang. Jadi mesti perbaiki kualitas diri kamu dengan saat teduh kayak gitu. Saat teduh tuh
gampang banget kalian bisa lakukan. 15 menit aja untuk Tuhan. Kalian kan dikasih 24 jam buat menjalani hari-hari. Untuk Tuhan 15 menit aja sebenarnya nggak susah kan kayak gitu. Jadi perbaiki relasi kalian dengan Tuhan melalui saat teduh. Nggak ada kata terlambat untuk kalian bisa balik lagi, belajar saat teduh, memulai saat teduh. Jadi ingat Tuhan sudah kasih kalian kesempatan hidup sampai hari ini. Jadi pergunakan dengan baik, kenal Tuhan, hargai Tuhan dengan segala hal yang Tuhan kasih sama kamu. Jadi online boleh, online WA boleh, online Instagram boleh, sekolah online boleh, tapi jangan lupa online dengan Tuhan juga. Betul, betul sekali. Keren ya kata-kata Kak Kori. Jangan sampai hanya jadi kaum rebahan aja ya. Duh, jangan sampai deh. Oke, terima kasih banyak ya Kori untuk waktunya bisa berbagi dan motivasi adik-adik di luar sana yang menonton video ini ya. Oke, ya. Makasih semuanya udah nonton channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Dan juga nantikan video-video yang lain. Oke, God bless you. God bless you.